Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak, Ibu sekalian, baik yang masih di perjalanan atau yang sudah di rumah, semoga tetap setia bersama materi Mutiara Dakwah Salaf yang kita sajikan setiap sore ba'dal asr hari Jumat. Kali ini kita akan mengambil tema Al-hathu ala qiyami kulli muslimin bid-da'wah. Motivasi, ajakan bagi setiap muslim untuk menegakkan dakwah. Kita telah memperbincangkan bagaimana dakwah yang dilakukan oleh beberapa sahabat dan tabi'in sebagai contoh awal kewajiban dakwah. Kemudian kemarin kita telah tegaskan tentang pentingnya ilmu dan gambaran ilmu dan bagaimana cara kita mencari ilmu. Maka kali ini kita akan membahas al-hath, tinggal sekarang motivasi. Bagaimana kita ini sebagai seorang muslim yang sudah memiliki ilmu, sudah mengantongi ilmu yang bermanfaat untuk berpacu menyampaikan kepada yang lainnya. Hal ini difaktori oleh dua hal. Yang pertama, ajakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang mulia, barakah, serta doa keutamaan bagi orang yang menyampaikan ilmu yang telah diketahuinya. Dan yang kedua, pahala berlipat ganda yang didapat orang yang menyampaikan ilmu yang telah dia pelajarinya. Telah disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, begitu juga Ibnu Majah, Abu Dawud dan Ad-Darimi, serta Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Saya hadirkan ada 3 lafaz. Yang pertama, naddarallahu mra'an. Kalimat naddara memberikan satu makna mubalaghah, fa'ala yufa'ilu,
ini memberikan penegasan bahwa an-nudrah, yaitu wajah yang berseri-seri, memiliki makna Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wajah yang betul-betul tanpa diragukan lagi wajah tersebut berseri-seri bagi siapa imra'an sami'a minna hadisan, siapa saja yang mendengarkan dariku hadis, fahafidhahu. Al-hifdhu itu bisa bil qawli wa bil amal wa bil ilmi wa bil kitabah. Kita jaga dengan ucapan, kita ulang-ulang, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian al-hifdhu bil amal, kita amalkan, karena mengamalkan ilmu itu sama aja memelihara ilmu. Kemudian setelah itu didakwahkan, disampaikan. Kemudian termasuk al-hifdz adalah mencatat, ya, menulis. Dengan demikian, naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu, di dalam lafaz lain fawa'ahu, ya, itu sama semuanya. Al-hifdzu wal wi'ayah bisa bil ilmi wal amali wad da'wati wal kitabati wal qawli, hatta yuballighahu ghairahu, sampai disampaikan kepada orang lain. Dengan demikian, ilmu itu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa sebatas hanya menghafal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hatta yuballighahu ghairahu. Dan kalimat hatta ini memberikan satu persyaratan, seakan-akan naddarallahu imra'an, doa yang mulia yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menghafal hadis Rasulullah ini tidak diberikan sebelum menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini satu paket. Maka naddarallahu imra'an sami'a minna, bukan hanya itu saja. Jadi naddarah yaitu doa dengan wajah berseri-seri. Maksudnya di sini didoakan oleh Rasulullah SAW kemuliaan dan keberkahan bagi orang yang mendengar, bukan hanya mendengar saja. Bagi orang yang menghafal, bukan hanya menghafal saja, tetapi bagi orang yang menyampaikan kepada yang lainnya. Makanya di sini zakatul ilmi da'watuhu, zakatnya ilmu adalah mendakwahkan. Farubba hamili fikhin, berapa banyak orang yang membawa fikih ila man huwa afqah minhu, kepada orang yang lebih faqih. Dari sini ditegaskan oleh Imam At-Tayyibi, beberapa ulama, bahwa seorang pembawa hadis atau perawi tidak disyaratkan faqih, artinya menguasai ilmu seluruhnya. Yang penting al-hifdzu wal adalah. Makanya kalau kita lihat definisi hadis itu ada sahih ma rawahu adlun dabtun tam. Tidak harus faqih, faqih, alim tidak. Jadi cukup dia itu seorang muslim yang adil, hafalannya kuat, tidak harus alim. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqah minhu. Artinya bisa dua, ila man huwa afqah, artinya banyak orang yang membawa fikih, maksudnya hadis yang isinya adalah kepahaman agama, disampaikan kepada orang yang akhirnya orang tersebut lebih alim daripada dia, membuat orang tersebut lebih faqih, lebih pintar, lebih mengerti agama daripada dia, atau memang orang tersebut yang diberikan lebih alim, lebih faqih. Dari sini syarat penyampai hadis itu tidak harus alim, tidak harus faqih, tetapi harus adil dan hafalannya kuat. Wa rubba hamili fikhin laisa bifaqih, berapa banyak orang yang membawa fikih, maksudnya perawi hadis tidak faqih, tidak alim, tapi tetap disuruh untuk menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian antara muballigh, muallim dengan faqih harus kita bedakan.
Muballigh adalah orang yang menyampaikan apa yang dia ketahui. Tidak harus mudarris, tidak harus ustadz, tidak harus dia seorang faqih, tidak harus seorang alim. Bahkan dia menyampaikan kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada tetangganya tentang masalah Islam sekecil apapun masuk di dalam kategori muballigh. Kemudian di sana juga ada hadis yang tadi diriwayatkan oleh Zaid ibn Thabit, sekarang dari Abdullah ibn Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah seseorang berseri-seri, itu sama aja firman Allah wujuhi yauma idin nadhirah. Jadi ini satu kiasan majaz, atau kalau kita bisa bilang metafor, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada dia keberkahan, kebaikan dan keutamaan, dan memberikan dunia akhirat itu. Nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a. Nah, kalimat syai'a tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisan, satu hadis. Ini sejalan dengan balighu anni walau ayah. Di sini Rasul menggunakan bahasa syai'an. Ini tidak menjadi syarat seorang muballigh harus menghafal beberapa hadis. Syai'an. Syai'an minal Islam, syai'an minal Quran, syai'an minal hadis, syai'an minas sunnah. Faballaghahu kama sami'ahu, dia sampaikan seperti yang dia dengarkan. Ini syarat dhabt. Farubba muballighin, berapa banyak orang yang tersampaikan kepadanya satu hadis, aw'a min sami'in, lebih faham, lebih faqih, lebih alim, lebih banyak ilmunya daripada yang mendengarkan secara langsung. Ini juga secara dasar kita bisa simpulkan orang yang merawikan hadis tidak harus faqih. Adapun Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Zaid ibn Thabit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mendoakan rahimallah, berarti di sini maknanya nadharah juga masuk ke dalam rahmah. Rasulullah SAW mendoakan rahmah, mendoakan al-maghfirah, mendoakan al-barakah, mendoakan kebaikan kepada orang tersebut dunia akhirat. Rahimallahu imra'an, kalimat nakirah, siapa saja, tidak pandang peduli apakah orang tersebut tajiran, ya, au fallahan, au mudarrisan, ya, atau orang tersebut orang tinggian atau biasa saja, tidak menentukan itu. Yang penting rahimallahu imra'an sami'a minni hadisan, mendengarkan dariku hadis, fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu, farubba hamili fikhin ila man huwa afqah minhu. Berapa banyak orang yang membawa fikih, maksudnya ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis tersebut yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada orang yang lebih afqah, lebih a'lam, wa rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Berapa banyak orang yang membawa fikih tidak faqih, tidak alim, artinya orangnya biasa-biasa saja. Nah, kita bisa ambil kesimpulan atau dars dari hadis tersebut. Pertama, yang terkait dengan dakwah, ya Mas ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan bagi orang yang ingin tabligh untuk mendengarkan majmu'ah kabirah minal ahadis. Bahkan Rasul mengatakan hadithan aw syai'a, seperti yang telah kita baca baik dari riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketetapan nadharatul wajh fi yaumil qiyamah, terutama man ballagha lil Mustafa sunnatan sahihatan kama sami'aha. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya memberikan satu janji, akan memberikan satu wajah yang berseri di akhirat, ya. Bisa saja juga maknanya hakikah kalau di dalam akhirat, seperti yang diberikan oleh orang-orang yang wudu,
yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari sujud. Kalau di dunia rahmah wal barakah, karena banyak wajah-wajah ahlul hadis yang hitam, karena memang dari Afrika kan gitu. Jadi di sini kalau fil akhirah bisa hakikatan. Wa qala al-allamah al-mubarakfuri mengatakan, al-zahir indi, yang nampak menurut saya dari hadis-hadis di atas, man sami'a minni aw min ashabi hadisan min ahadisi faballighu. Jadi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis-hadis tersebut, katanya Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, siapa saja yang mendengarkan dariku atau dari sahabatku satu hadis dari hadis-hadis yang telah aku berikan kepada kalian, maka sampaikan, jangan ditahan. Bahkan kitmanul ilmi itu dosa. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW memberikan ancaman, man suila an ilmin fakatamahu aljamallahu lahu bilijamin minan nar. Kemudian syarat, di antara syarat orang yang menyampaikan ilmu ilmu, yaitu muballigh, tidak harus alim. Seperti yang dikatakan oleh Al-Allama Al-Manawi, bayyana bihi anna rawi al-hadis laysa al-fiqh min syartihi wa innama syartul hifz wa amma al-fahmu wa tadabbur fa'ala al-faqih. Adapun pemahaman, mentadaburi, menggali, kemudian istihad, itu merupakan kerjaannya faqih, alim. Wa hadha aqwa dalilin ala raddi qawli man syarrata liqabuli riwayah qawlur rawi faqihan aliman. Ini sebagai bantahan kuat orang yang mensyaratkan agar riwayatnya diterima harus seorang faqih dan alim. Ini tidak benar. Nah, ini kita bisa simpulkan pertama, betapa indahnya hidup seseorang yang diliputi dengan rahmah wal maghfirah wal barakah. Di akhiratnya nanti diberikan oleh Allah wajah yang berseri. Hanya sederhana dan gampang untuk mendapatkannya, yaitu menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari. Wallahi ya ikhwan, tolong dicamkan. Sekarang coba lihat kenapa kemungkaran merajalela. Karena sekarang subhanallah, tidaklah ada orang mengetahui kemungkaran melainkan disampaikan kepada temannya. Langsung disampaikan. Coba bayangkan ada pertunjukan dangdut di suatu tempat desa yang tidak ada iklan, tidak ada disiarkan di radio. Wallah, enggak ada. Tapi dari mulut ke mulut mereka rajin. Mas, insyaallah nanti malam, pakai insyaallah lagi kan gitu ya. Insyaallah nanti ada pertunjukan jaipong. Satu mulut dari mulut yang lainnya. Kenapa sekarang ashabul munkarat, pelaku-pelaku kemungkaran dengan rajin dan gesit menyampaikan walau ayah, ya, pesan-pesan iblis disampaikan, Masya Allah. Tapi ketika kita sekarang ini ada tetangga kita yang tidak tahu tentang mungkin kajian, tempat kajian, dakwah minimal, ada satu kata-kata, Mbak, kalau memang kita tidak bisa menyampaikan, atau Mas, tolong setel, ada radio Masya Allah yang setiap saat Quran, kalau enggak gitu membacakan hadis, kalau enggak gitu ceramah. Radio Roja, itu kan bukan dari dakwah. Bagaimana dulu sahabat-sahabat yang hanya sekali ketemu Rasulullah SAW, dan sekarang ini lebih mudah. Kalau Rasulullah SAW dulu punya radio mungkin lebih mudah. Dia nggak punya radio, hanya menyampaikan. Masya Allah, Abu Bakar masuk Islam, bisa mengislamkan Utsman ibnu Affan, Zubair. Itu apa? Berkat. Padahal dia langsung setelah masuk Islam menyampaikan itu kepada mereka. Kemudian yang membuat kita menarik berikutnya adalah bagi orang yang berdakwah, Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang berlipat ganda. Yang pertama, kita telah kenal sekali pesan Rasulullah kepada Ali, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau seandainya ada orang mendapatkan hidayah lantaran kamu saja satu, maka itu lebih baik dari kendaraan yang termewah. Kendaraan yang termewah. Coba bayangkan sekarang, betapa banyak orang kejar-mengejar kendaraan dunia yang akhirnya macet capek, yang akhirnya juga dibikin kesel sama kendaraan dunia,
Dari mulai pajaknya, dari mulai pemeliharaannya, belum kesenggol mobil yang lainnya. Ini kendaraan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kenapa kita tidak antusias dan mengejar, lebih rela kita kehilangan waktu, kehilangan harta untuk mengejar dunia, untuk mengejar kendaraan dunia yang suatu ketika perlu diketahui akan menjadi beban dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang keduanya, Rasulullah SAW mengatakan, man da'a ila huda. Rasulullah SAW menggunakan kalimat hudan nakirah. Berarti di sini hidayah tidak ditakar. Apakah saya harus menyampaikan seluruh Islam, setengah Islam, seperempat Islam? Tidak. Atau apa yang harus saya sampaikan? Apakah harus saya bisa menyadarkan dia sampai dia itu sadar mendapatkan petunjuk? Lah, man da'a ila hudan. Petunjuk kecil, banyak, besar, remeh. Hatta walaupun menunjukkan tentang keindahan Islam di dalam masalah imatatul adha. Makanya di sini Rasulullah SAW menjelaskan iman itu ada 70 lebih cabang. Menunjukkan siapa saja yang menghantarkan, siapa saja yang bisa memberikan petunjuk orang ke cabang-cabang itu satu saja, maka masuk ke dalam man da'a ila huda. Wa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Artinya, kalau seandainya kita Masya Allah mengajakkan orang, mendakwahkan, menyeru orang untuk umpamanya perempuan memiliki sifat malu, al-haya'u syu'batun minal iman, itu hudan, dakwah. Kita sampaikan kepada orang pentingnya potong kuku, Masya Allah. Ya, soal masalah dianggap mereka sepele, tapi itu sunanul fitrah, hudan. Mengajakkan mereka tentang pentingnya pakai pakaian yang islami, memelihara jenggot, bagaimana kita berpakaian bagi laki-laki tidak isbal, itu termasuk hudan, mencakup semuanya, qalilan au katsiran, aziman au hakiran, baik itu banyak sedikit atau besar atau remeh. Intinya, siapa yang mengajak kepada jalan Allah, syu'abul iman, dari yang 70 itu sampai imadatul adha anit tariq, masuk ke dalam man da'a ila hudan. Apa janji Allah? Kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Coba kalau yang mengikuti ajakan kita 10, subhanallah. Kalau yang mengikuti kita 20, yang mengikuti kita 200, yang mengikuti 200 ribu, Allahu Akbar. Makanya seperti dakwah di media ini, Masya Allah. Kalau yang mendengar 5 juta, subhanallah. Makanya tidak ada satu ucapan yang paling terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a, enggak ada. Coba bayangkan kalau sekarang kana lahum minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak kurang sama sekali dari pahala yang didapat orang yang tersadarkan, orang yang ikut dakwah dan hidayah mereka. Belum lagi yang tadi diberikan oleh Allah, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Masya Allah. Dengan demikian di sana ada hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abu Dawud serta Imam At-Tirmidzi dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Qala Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Siapa yang dalla ala khairin, Rasulullah SAW di sini juga menggunakan kalimat nakirah. Umum khairin, kebaikan apa saja, sekecil apapun, maka akan mendapatkan seperti orang yang menirunya, mengamalkannya. Ala mithla ajri fa'ili. Dari kalimat ini juga dianjurkan setiap orang yang mendapatkan ilmu untuk diamalkan, karena ajri fa'ilihi, bukan ajri qailihi, cuma hanya diomongkan, tidak. Man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Jadi ini perlu ditegaskan juga. Pahala dakwah itu didapat ketika ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain diamalkan. Makanya kalau tidak diamalkan, dari makna implisit ini tidak didapat. Oleh karena itu di dalam hadis yang lainnya ditegaskan bahwa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mathalul ladzi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalil khatilah tudi'u an-nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kemudian melupakan dirinya sendiri, maka seperti lilin membakar orang lain untuk membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Walhasil man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Seperti juga secara makna implisit kita bisa tangkap, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. Dan ilmu yang bermanfaat, kemarin kita sudah sampaikan cirinya 6, di antaranya diamalkan. Dengan demikian tidak akan bisa bermanfaat kepada orang yang sekarang ini menyampaikan, yaitu idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Berarti ilmun yuntafa'. Dan di sini man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il, bukan qail. Kalau ternyata hanya ilmu ditukar dari mulut ke mulut, hanya didiskusikan, hanya bahan ceramah orasi, maka itu adalah ilmu lisan, ilmunya orang-orang Khawarij yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilman, ilmun fil qalbi dzaka huwal ilmu nafi' wa ilmun fil lisan dzaka hujjatun ala sahibihi, akan menjadi beban pelakunya. Nah, sekarang kita akan sampai kepada contoh, ya. Kita ambil contoh 2 atau 3, tapi intinya qiyamud da'watil muslimin atau qiyamul muslimin bid-da'wah ithra dukhulihim lil Islam. Sekarang kita coba praktek menelusuri jejak-jejak para salafus saleh, para sahabat dan tabi'in, ya. Setelah dia masuk Islam langsung berdakwah. Di sana ada beberapa contoh seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Dia habis mendapatkan keislaman dan termasuk orang laki-laki pertama kali masuk Islam. Langsung dia setelah mendapatkan Islam dan bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengajak orang lain. Begitu juga Tulaib ibnu Umair, langsung setelah dia bersyahadat dan mendengarkan dakwah Islam dari Rasulullah SAW, mengajak ibunya untuk masuk Islam. Dan akhirnya ibunya menjadi fasilitator saudaranya, familinya untuk masuk Islam. Terus kemudian dia berdakwah kepada orang yang lainnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang yang sekarang mendengarkan, Masya Allah, yang kita dengarkan mungkin sudah puluhan sunnah untuk tidak menyampaikan. Nah, yang menarik lagi bagaimana jin setelah mendengarkan dakwah Rasulullah SAW, nanti kita ceritakan secara khusus bagaimana mendengarkan dakwah kemudian dia berdakwah kepada kaumnya di dalam surat Al-Ahqaf, ya. Kemudian dakwah nafar minal ansar setelah masuk Islam, sekelompok orang-orang Ansar setelah menyatakan masuk Islam berjanji untuk mengislamkan saudara-saudaranya, kabilahnya. Bahkan akhirnya tinggal separuh. Katanya yang separuh nanti akan masuk Islam kalau Rasulullah sudah hijrah ke sini. Kemudian dakwahnya Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya kaumnya masuk Islam sampai dia mengatakan, ucapan kalian, ya, ucapan kalian tidak akan atau haram atasku sebelum kalian masuk Islam. Maksudnya di sini pujian apapun tidak akan gubris sebelum kalian masuk Islam. Kemudian Rifa'ah al-Judama, kaumuh, ya, juga begitu, dakwahnya Rifa'ah dan dakwahnya Dhamam bin Tha'labah. Setelah dia masuk Islam langsung mendakwai kaumnya. Urwah bin Mas'ud, Masya Allah, ini seorang sahabat yang dengan dia mendakwahkan Islam langsung diserbu panah, kaumnya langsung mati. Subhanallah. Demi untuk menegakkan dakwah yang padahal dia sekali saja ketemu Rasulullah SAW. Begitu juga seorang A'rabi, yaitu Badui, yang dia mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW langsung disampaikan. Kita coba sekarang mengupas atau mencoba untuk menelusuri bagaimana keislaman Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian dia berdakwah dan bagaimana hasil dakwahnya. Seperti yang telah dikisahkan oleh Ibnu Ishaq bahwa setelah
Abu Bakar radhiyallahu an menyatakan masuk Islam, maka dia berdakwah kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia adalah seorang, ya Masya Allah, ma'lafan. Ma'lafan itu orang yang lembut, ya, gampangan. Liqaumihi, jadi muhabbaban sahlan, jadi sangat dicintai, ya mudah diterima, ya mudah mendekati kaumnya. Kana ansab Quraisy, jadi orang yang paling bagus nasabnya dari sisi Quraisy. Kenapa dikatakan Quraisy? Dari kata kirsun katanya orang, ya kirsun itu banyak duitnya, karena Quraisy itu berdagang, ya. Gitu. Wa alamu Quraisy biha wa bima kana fiha min khairin wa syarr wa kana rajulan tajirun. Di samping dia itu orang Quraisy, nasabnya bagus, ya ada kelebihan kekurangan, tapi dia itu berdagang, dza khuluqin wa ma'rufin. Jadi memiliki akhlak, ya, memiliki kebaikan. Wa kana rijala qaum ya'tunahu wa ya'lafunahu li ghairi wahidin min al-amr, ya. Pokoknya dia adalah orang yang bagus, ya, tokoh figur dan disenangi oleh siapapun, ya, akhlaknya bagus, ya, seorang pedagang dan terkenal kebaikannya di hadapan kaumnya, di hadapan manusia. Kemudian setelah masuk Islam, apa yang terjadi? Dakwahnya sangat mengembirakan hasilnya. Di mana seperti yang telah dikisahkan oleh Muhammad ibnu Ishaq, dengan proses dakwahnya, dengan usaha dan jerih payah dakwahnya, Utsman bin Affan masuk Islam. Zubair bin Awam masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Masya Allah. Orang-orang hebat. Ya, as-sabiqun al-awwalun. Mereka inilah. Termasuk wa Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhum. Yang telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Walladhina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini tentang kisah Islamnya Abu Bakar radhiyallahu an, membawa orang-orang hebat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa orang yang telah kita guide, kita sadarkan, kita ajak untuk kembali kepada kebenaran? Kalau memang masih belum ada, koreksilah. Jangan selalu mencari kambing hitam. Dengan gampangnya ketika tidak berhasil kita mendekati masyarakat, tetangga kita langsung mengatakan dasar mereka ini ahli bid'ah, keras kepala, bodoh, dan yang lainnya. Tidak. Mungkin kelemahan kita di dalam approach, atau di dalam pendekatan, atau di dalam berorasi, atau di dalam berkomunikasi. Karena kadang-kadang di antara kita tidak memperhatikan cara. Padahal Nabi Musa alaihi salam ketika diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyadarkan Fir'aun, yang paling ditekankan adalah cara. Faqula lahu qawlan layyina. Semua tahu bahwa memang dakwah itu adalah dasar utama adalah ilmu. Tapi setelah kita punya ilmu, setelah kita punya dalil, maka seperti sering saya kasih perumpamaan, kita itu punya bumbu masak. Setelah kita masak, menjadi masakan Padang atau warteg, maka tergantung bagaimana kita itu mendesain jualannya, kan gitu. Kalau sekarang umpamanya kita membuka warung mewah, ternyata di Kuli Batu, ya nggak laku. Ya harus kita setel sekarang bagaimana orang yang Kuli Batu ini uangnya pas-pasan bisa jajan ke kita. Kadang orang mungkin dengan mudah marah. Kan dalil saya sudah banyak. Anak ini lulusan ini dan itu. Saya sudah sampaikan. Ini kan masakan sudah enak. Kok nggak ada yang jajan sih? Dasar lidah kebalik semua. Bukan lidah kebalik, Mas. Saya nggak punya duit, nggak kuat beli makanan Anda. Ya udah kalau gitu kita cocokkan bagaimana selera lidah orang-orang yang duitnya seperti itu cocok. Saya buka warung yang sederhana. Itulah. Kita kemas. Kita dagangan butuh senyum. Kita dagangan butuh semacam dekor. Kita dagangan juga untuk menggait orang bisa tertarik. Dibutuhkan cara-cara. Dibutuhkan uslub. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kadang-kadang kita itu mahal senyum. Ya. Akhirnya ada satu istilah susah dipengaruhi dan susah mempengaruhi. Kalau dipengaruhi enak bagus. Kalau dipengaruhi ini yang mempengaruhi repot kalau susah. Nah coba sekarang kita gali bagaimana keislaman jin setelah dia masuk Islam. Kita kupas di mereka-mereka yang telah berhasil untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nenek moyang jin yang berhasil berhadapan dengan Rasulullah SAW,
mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan semangat dan antusiasnya jin-jin yang ini menyampaikan, mengajak kepada teman-temannya untuk mendengarkan, menerima dan mengabulkan ajakan Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin. Ketika kami sampaikan atau kami tampakkan kepadamu Muhammad sekelompok dari jin, kita kirimkan kepadamu yastami'unal Qur'an, untuk mendengarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa mereka itu mendengar langsung dari Rasulullah SAW, dan menurut pendapat yang sahih bahwa tidak ada utusan dari kalangan jin, bahwa semua utusan dari manusia. Ya, ada beberapa dalil, ada beberapa ayat yang menunjukkan itu. Falamma hadaru, ketika mereka hadir mendengarkan itu, qalu ansitu, dengarkan. Al-insat ini merupakan satu adab di antara adab ta'lim. Makanya syarat untuk ta'lim adalah pertama al-insat, kemudian al-istima', lalu setelah itu al-hifdhu, lalu setelah itu al-amal, ad-da'wah. Ini tidak mungkin tidak. Dan tidak kalah pentingnya adalah al-fahmu, pemahaman, al-hifdhu, hafalan. Mereka ansitu, memperhatikan, konsentrasi. Falamma qudiya, setelah selesai Rasulullah SAW membacakan kepada mereka alias dakwah Al-Quran, isi Al-Quran, wallau ila qaumihim mundirin, langsung dia kembali kepada kaumnya, mundirin, memberikan peringatan. Dan ini aslinya, bahwa coba lihat, banyak orang yang enggan menyampaikan hal-hal yang tidak enak tentang Islam. Padahal asli dari dakwah itu al-inzar, bukan al-bisyarah. Seperti yang dikatakan oleh Allah ketika mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. An-nadhara, bukan al-bisyarah. Bukan hanya kita bisa menyampaikan yang enak-enak toh. Bahkan al-indar, ancaman-ancaman neraka kita sampaikan. Hal-hal munkar kita sampaikan. Hal-hal yang terkait dengan syirik kita sampaikan. Hal-hal yang terkait dengan bid'ah kita sampaikan. Pelanggaran-pelanggaran agama, penyimpangan-penyimpangan itu harus kita sampaikan. Mundirin, qalu ya qaumana. Mereka mengatakan, wahai kaumku, ini sudah mulai dakwah, ceramah. Ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku, kami telah mendengarkan satu kitab yang telah diturunkan setelah Musa. Berarti mereka ini sudah dari nenek moyang turun-temurun, memang sudah agamis, ya. Nenek moyangnya, bahkan mungkin di antara jin ini sudah pernah ketemu Nabi Musa karena umurnya panjang, ya. Dia mengatakan kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq, bahwa isi kitab itu musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang telah diturunkan kepada Musa, yahdi, menunjukkan ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ini isi dakwah. Oleh karena itu, dakwah itu harus ada tariq, dakwah itu harus kepada al-haq, bukan kepada dirinya, kepada organisasinya, jam'iyahnya, tetapi persis yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ad'u ila Allah. Dan juga dalam ayat yang lainnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya qaumana. Terus berarti di sini dakwah itu suara, dakwah itu memanggil, dakwah itu menyeru, ya qaumana. Pula balik si jin ini, ya qaumana ajibu da'i Allah. Yang dimaksud da'i Allah adalah Muhammad. Jawablah, penuhi, jangan sampai tidak. Wa aminu bih, berimanlah kepada Muhammad atau Al-Quran, sebagaimana yang telah dikatakan oleh para a'immatul mufassirin, seperti yang telah dijelaskan oleh Siddiq Hasan Khan dalam Fathul Bayannya. Imma bihi, kembali kepada Muhammad, atau Al-Quran, yaghfir lakum. Ini fadil, ini sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan nadhara itu bisa bermakna rahmah, al-barakah, al-maghfirah. Karena siapapun yang sekarang ini mendengarkan apa yang telah didapatkan dari Rasulullah lalu disampaikan, maka mendapatkan rahmah, rahimallah, bisa bermakna maghfirah, karena di sini jin yang telah
ditirukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dia, dakwah dia mereka kepada kaumnya, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dunubikum. Yaghfir lakum. Maka dakwah, Masya Allah, fadilahnya tidak hanya satu, mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan rahmah dari Allah, nanti wajahnya datang di hari kiamat berseri-seri, mendapatkan pahala sepadan orang yang mengamalkannya. Wa yujirkum min azabin alim, diselamatkan, Masya Allah, diselamatkan dari azab yang pedih. Dari sini juga jin itu sama seperti kita, yang baik diampuni, ya, mendapatkan surga, yang buruk mendapatkan azab yang pedih. Bagi siapa saja yang sekarang mengabulkan dakwah, memenuhi panggilan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diselamatkan Allah dari azab yang pedih. Walaupun di sana ada pendapat di antara ulama, jin itu nanti hanya diselamatkan dari azab yang pedih, setelah itu nanti dikembalikan debu, ya, seperti tanah. Dan ini pendapat yang lemah. Yang sahih dia seperti kita, yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk neraka. Dan yang fasik ada yang sementara masuk neraka kemudian dimasukkan oleh Allah ya surga. Ancaman sudah mulai mengancam kaumnya. Wa man la yujib da'i Allah. Barang siapa yang tidak mengabulkan da'i Allah, yaitu Muhammad, dan saya sebagai penyambung lidah, wahai kaumku, falaysa bimu'jizin fil ardi. Enggak ada siapapun yang bisa lepas, enggak ada tempat pelarian dari bumi ini kejaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada wali-wali, penolong-penolong yang menyelamatkan dari azab Allah kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan azab dunia wal akhirah. Ulaika fi dhalalim mubin. Ini proses dakwah jin. Kalau sekarang jin aja rajin berdakwah, apalagi kita manusia yang kita lebih aula, lebih berhak, dan kita kaum yang lebih baik daripada jin. Maka dikatakan oleh Al-Allama Al-Qurtubi dalam tafsirnya, falamma tala alaihimul Qur'an wa faragha insarafu bi amrihi, ya, qasidina man wara'ahum min qaumihim minal jin munaffirina lahum mukhalafatal Qur'an wa muhadzirina iyyahum ba'sallahi illam yu'minu. Katanya Imam Al-Qurtubi, setelah Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka jin dan selesai, maka langsung mereka kembali dengan perintah Rasulullah SAW menuju kaumnya untuk memberikan peringatan terhadap penyelisihan mereka terhadap Al-Quran dan memberikan peringatan akan sanksi siksa Allah Subhanahu wa taala kalau tidak beriman kepadanya. Makanya di sana dikatakan ya qaumana ajibu da'i Allah. Ya qaumana berarti di sini dakwah. Wa man lam yujib terakhir memberikan ancaman, wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kisah-kisah yang lainnya kita bisa dapatkan di dalam Sirah Nabawiyah. Intinya itu cuplikan, dan insyaallah kita dalam pertemuan yang akan datang kita akan memasuki al-matlabur rabi', ya, keempat, qiyamu amatil muslimin bid-da'wah abrul qurun. Jadi kaum muslimin secara umum di dalam sepanjang sejarah, ya, selalu berdakwah menyampaikan Islam. Insyaallah kita akan kupas dan juga pandangan-pandangan ulama tentang masalah dakwah, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang insyaallah. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah lidzakirin wadzakirat. Yang roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi secara ringkas, ya, pembahasan atau pemaparan berkaitan tentang penjelasan dari hadis keutamaan menyampaikan ilmu, ya, yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Al-Sifullah taala. Juga beberapa contoh dari salafun salih, ya, dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, juga dari kalangan jin. Kemudian untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung untuk membahas atau bertanya perihal pembahasan kita sore ini. Anda bisa bertanya langsung di 8236543. Dan kita sudah punya satu penelpon saat kita angkat.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dari Umu Ridwan di Tangerang. Saya silakan. Begini Ustadz, Yeah. Apakah orang yang sudah mengenal manhaj salaf, apakah dia boleh ketika diminta untuk mengisi dalam acara-acara bid'ah seperti untuk mengisi tausiahnya gitu, apakah dia seharusnya menolak dari awal ataukah dia datang hanya pada saat dia mengisi tausiahnya saja, atau dia mengikuti dari awal, atau bagaimana seperti itu? Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu ditegaskan di sini bahwa tidak ada percampuran antara hak dengan yang batil. Dan dakwah hendaknya kita harus pisahkan dengan baik sejak awal antara hak dengan batil. Karena tidak akan bisa ketemu tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat. Maka hendaknya kita memberikan solusi yang tuntas. Karena kehadiran kita dengan cara seperti itu akan menimbulkan gejolak. Umpamanya kita datang ceramah kemudian pulang langsung. Dari sisi pendekatan ke masyarakat kurang bagus, bahkan kaku kan. Dan juga coba datang pas waktunya juga nggak mungkin. Langsung setelah itu pulang nggak mungkin. Maka kita harus menolak. Terus kemudian kita kasih solusi. Kita adakan acara yang sama. Intinya ceramah kan gitu. Cuma yang menjadi masalah kan bid'ah idhafiyah. Ya, yang sandarannya yang sekarang bid'ahnya itu. Kita ingin tetap ceramah, ingin tetap dakwah, ingin kita sampaikan al-haq. Maka itu tidak akan mengurangi sama sekali tujuan kita. Kalau kita sekarang kita adakan sendiri, acaranya bersih dari itu. Dan tetap semarak kita adakan tabligh atau ceramah umum. Kalau memang orang awam tidak kenal tabligh akbar, ya ceramah umum lah gitu ya. Ceramah umum. Kalau enggak kenal daurah, ya jangan daurah lah, training Islam. Dengan cara-cara itu kita beri ganti solusi yang bagus. Tapi kalau yang lakukan Mbak tadi, pertama tidak akan menyelesaikan masalah. Dan bahkan akan cenderung bikin masalah. Apalagi orang-orang awam akan melihat gerak-gerik kita. Ini kurang aneh banget. Diundang ceramah, datangnya terlambat, pulangnya awal. Kan gitu. Terus kemudian kehadiran Anda itu akan membenarkan secara implisit. Ya, maka dalam hadis Rasulullah di dalam firman Allah ketika Allah mengangkat Rasulnya dari ya ayyuhal muddathir itu kan warrujza fahjur. Warrujza fahjur ditafsiri oleh banyak ahli tafsir tempat-tempat yang meragukan. Ribah itu harus ditinggalkan. Tempat-tempat penyembahan berhala jangan kau datangi, tinggalkan Muhammad. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi kerumunan orang-orang yang sedang melakukan acara ritual penyembahan berhala, kemudian di situ dimanfaatkan untuk ceramah, untuk tabligh. Enggak. Bahkan ketika ada orang yang ingin nazar di Buana, ya dah, suatu tempat yang dulunya bekas digunakan untuk menyembah berhala dan acara-acara ritual jahiliyah, Rasulullah enggak membolehkan sahabat yang ingin melakukan nazar di sana. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kita untuk menjauhi tempat-tempat atau acara-acara, waktu-waktu yang ritualnya tidak Islami, ya. Dan kita ganti yang lebih baik, yang sama ujung-ujungnya akhirnya ceramah kan gitu. Wallahu a'lam. Baik, kita akan angkat telepon selanjutnya yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Halo. Saya terputus. Bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Ramli, Pak. Di mana nih Pak? Pak Ramli. Radio Dalam. Radio Dalam, Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya senang sekali nih Pak Ustaz Janaluddin Ulama. Saya pernah Alhamdulillah. menghadiri di PTIK. Afwan Bapak, sedikit dikecilkan ya radio monitornya. Radionya dikecilkan Pak ya. Mohon maaf Pak. Ya.
Halo Pak, ini Ya. saya menanyakan. Tadi Ya. Bapak mengatakan kalau orang yang sudah mengetahui dalil sedikit gitu, wajib menyampaikan. Iya. Walaupun secara apa adanya gitu Pak. Iya. Ya, sementara saya lagi belajar hal seperti itu, terutama di keluarga gitu Pak. Iya. Itu walaupun saya tahu dalilnya apa adanya sesuai dengan tertulis gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Ya. Dalam saya menyampaikan dengan keluarga saya dulu, pertama teman yang saya jaga adalah keluargakum wa ahlikum itu gitu Pak. Iya, betul Pak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Iya, betul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, iya betul. Saya ingin tegaskan di sini. Kita harus bedakan antara kita itu sebagai muallim wal faqih. Yang ceramah di ratusan atau ribuan orang. Itu faqih. Memang makanya untuk ini harus menguasai. Gak boleh, anak yang penting cuman ngajarin antum sifat sholat Nabi. Setelah itu, anak gak bisa. Ya, lucu banget nanti. Ini dai kok lugu sih gitu kan. Tidak boleh. Artinya di sini, tabligh. Menyampaikan itu bahasanya seperti yang telah kita lihat praktek. Bagaimana sekarang ini, Abu Bakar radhiyallahu an mengislamkan Utsman. Wahai Utsman, ada agama yang bagus yang diajarkan oleh Muhammad. Saya sudah masuk Islam. Kamu bersyahadat. Setelah itu dia ajak belajar ke Rasulullah. Itu kan gitu. Begitu juga kepada keluarganya. Masya Allah, saya tadi mendengarkan penjelasan tentang bid'ahnya tahlilan, ya, atau bid'ahnya maulid Nabi. Kita jelaskan beberapa hal. Kalau kurang jelas, mari kita dengarkan. Mari kita diajak ke tempat-tempat ta'lim. Itulah dakwah. Inilah yang dimaksud balighu anni walau ayah. Dan orang yang paling berhak, dan orang yang paling pertama kali berhak untuk mendengarkan dakwah kita adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebelum orang lain. Dengan demikian, tindakan Bapak sudah bagus, cuma tetap bagaimana kita terus menyempurnakan. Setelah itu kita tambah lagi. Kalau memang kurang pas, kurang yakin, jangan disampaikan dulu. Artinya, nampaknya apa yang saya sampaikan ini belum lengkap, ditahan dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ada buku, ada kaset. Untuk menyempurnakan ilmu itu sangat mudah sekali. Nah, kita ajari keluarga kita dari mulai bagaimana caranya pakaian Islami, bagaimana tata cara sholat Rasulullah, wuduknya Rasulullah. Setelah itu kita latih puasa yang wajib ketika Ramadan. Kita juga tata bagaimana puasanya keluarga kita dari mulai maghrib sampai maghrib lagi itu betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul. Ada ceramah, ada buku, kita pelajari. Syukur-syukur sebelum sebulan Ramadan atau sebulan, 2 bulan kita sudah baca buku tentang Ramadan. Maka ketika masuk sudah pas, sudah enak. Begitu juga ketika masuk bulan Rajab, kita baca buku-buku tentang masalah apa saja yang harus kita kerjakan di bulan Rajab. Masuk ke bulan Sya'ban, masuk ke bulan-bulan itu. Karena setiap hari, setiap saat ada ritual-ritual yang dianjurkan untuk kita amalkan. Ada yang sifatnya per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan, ada yang per tahun. Nah, itu sudah siap di buku-buku, tinggal kita kaji. Setelah kita kaji, kita pelajari, syukur-syukur kita ikut kajian, tabligh, ceramah umum, lalu kita sampaikan ke keluarga kita. Ini dakwah ke tetangga kita, alhamdulillah ada ke saudara-saudara kita. Ya, minimal singkat kata, kalau memang nggak bisa semua itu, dengarkan radio Roja, gitu aja. Wallahualam. Kita angkat satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Mau di mana? Dari Umut ini di Cilengsi. Silakan. Ya. Ini Pak Ustaz, saya kan kalau ke kampung gitu sambil ya sedikit-sedikit berdakwah gitu. Tapi pas biasanya suka ada hajatan gitu ya. Itu saya masih bingung kalau hukum makanan kan suka sebelum dibagi-bagikan makanannya itu suka ada kemenyan gitu sambil berdoa-doa gitu di kampung tuh. Terus saya kan menghindari untuk memakannya, takut ada kemenyan. Masya Allah. Terus ada ya pakai doa-doa begitu, ya, Bismillah apa pakai itu gitu. Gimana hukum makanan itu ya Pak Ustaz? Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, usaha dakwah Anda dalam acara itu sudah benar, karena kita tidak boleh hadir ke acara yang ada mungkar kalau tidak ada proses dakwah atau tidak ada usaha dakwah.
Kemudian yang Anda tanyakan tentang makanan, dalam acara-acara kalau memang walimah, kemudian kemasukan mungkar, makan aja. Ya nggak ada masalah. Itu kemungkaran itu kan nyisip ya. Acara aslinya walimah itu dianjurkan. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Tapi kalau sekarang acaranya tersebut acara khurafat, acara bid'ah, acara ritual kampungan, ya, maka kita makan semuanya kecuali dagingnya saja. Nah, tentang masalah kemenyan, memang di Jawa itu ada acara sesajen. Orang mau nganten aja di Widodareni, kadang-kadang pecah telur, macam-macam. Itu semua acara tidak mengharamkan makanan yang aslinya walimah itu dibolehkan. Jadi acara itu kita ingatkan kepada saudara kita, famili kita bahwa hal-hal seperti ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Bahkan ini adalah peninggalan agama-agama dulu yang aslinya mengundang dewa-dewa dia, ya. Dan itu merupakan hal-hal yang bisa menjatuhkan diri kita kepada kesyirikan, dan syirik itu berat. Ini dakwah yang harus kita sampaikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Ustaznya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sebelum nikah suami ana tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian setelah nikah ana ajari membaca sampai fasih. Dan pada saat suami ana membaca Al-Quran, apakah ana juga mendapatkan pahala dari seperti yang didapat oleh suami dari Umi Abdullah? Ya, Masya Allah dapat ini. Apalagi Al-Quran, man dalla ala khairin, termasuk khair adalah ta'limul Quran. Kemudian dia amalkan, dia baca. Apalagi di dalam sabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi'ashri amsalha fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Kalau memang sekarang orang yang baca Al-Quran satu huruf diberikan satu kebaikan dilipatkan 10, maka yang mengajarkan mendapatkan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dapat insyaallah. Kembali kita akan angkat dari Syarif di Bekasi. Berkaitan dengan dakwah dan maraknya dakwah salaf yang mengajak kepada sunnah melalui berbagai macam media, ada berbagai macam syubhat juga, dan tidak sedikit di antara mereka mengatakan bahwa dakwah salaf yang disampaikan melalui lewat atau media elektronika ada merupakan dakwah-dakwah sempalan. Apakah ini benar dan bagaimana penjelasannya? Itulah, semakin kita itu menyebar, semakin jangkauan dakwah itu luas. Sudah kita ingatkan, semakin besar pula tantangan. Dan itu enggak hanya dakwah, coba aja orang dagang. Sekarang dagangannya sekupnya kecamatan dengan kabupaten, tantangan resiko dagangannya lebih berat ketimbang hanya kecamatan, kan gitu. Sekarang dakwah salaf alhamdulillah mendapatkan tanggapan dari seluruh penjuru. Bahkan mungkin di Indonesia tidak ada satu wilayah melainkan ada dakwah suara di sana. Walaupun tingkatannya relatif, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tapi intinya sudah menyebar. Bersama itu juga kita harus siap bahwa tantangan yang telah didapatkan oleh Rasulullah, didapatkan oleh ulama-ulama salaf dulu, akan juga menimpa kita. Karena Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang mujrimin. Surat Al-Furqan. Dalam surat yang lainnya Allah menegaskan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Intinya syayatinul insi wal jin juga mujrimin itu menjadi musuh setia orang-orang yang menegaskan, menegakkan, menyampaikan al-haq. Ya, dengan demikian samping kita bergembira, tetap istiqomah dan tegar, karena tidak akan mungkin selagi bumi ini masih ada, selagi kehidupan ini masih berjalan, selagi kiamat belum tegak, permusuhan, ya, perlawanan, tarik menarik antara al-haq wal batil, antara kekuatan kebenaran dan kekuatan kebatilan akan terus berjalan, ya. Jadi jangan sampai berpikir dalam satu hari kita akan kehilangan musuh, itu enggak mungkin. Wallahu a'lam. Kembali ada pertanyaan yang telah sampai ke kita dari Abu Ahmad di Cisalak.
Ustaz, bagaimana metode dakwah yang tepat bagi kami apabila orang tua terjerumus ke dalam kelompok-kelompok sesat? Seperti ada sebagian yang di Ahmadiyah atau dalam hal ini kelompok Firqah LDII mengingat sesat dan batilnya faham ini. Bagaimanakah cara mendakwahkan sesuai dengan ajaran salafus saleh? Jazakallahu khair. Ya, memang saya sendiri belum mendapatkan metode yang manjur. Karena banyak di antara ikhwan kita yang dulu tokoh di kelompok sesat, ketika dia keluar, ibunya sendiri aja nggak bisa keluar, itu kan gitu. Dulu dia mengajak, masya Allah, puluhan orang, ya, ke dalam kelompok tersebut. Setelah keluar, mengembalikan susah. Tapi bukan berarti tidak ada yang terbukti. Memang perlu diketahui, kejeret ke dalam kelompok ini sangat susah, dikarenakan beberapa hal. Satu, setiap kelompok itu pasti ada tokohnya. Dan tokoh inilah yang selalu memberikan bisikan-bisikan, kipas-kipas terus untuk membuat dia itu terbuai dengan kesesatan itu. Apalagi mereka lebih intensif. Kita ngasih sekali kalimat, dia 10 kalimat. Ketemu dengan kita cuma sebulan sekali, ketemu dengan tokohnya sehari sekali. Dan ini saya alami sendiri. Bagaimana kita itu mengeluarkan orang tua kita dari thariqah, ya? Terjerat dengan tokoh-tokoh yang sudah mempunyai kiai-kiai kaliber nasional, yang sudah memiliki karomah, yang sudah tingkatannya itu, wah, wali kutub, kamu belum punya karomah, belum punya kesaktian, bisa mendakwai saya, tunjukkan dulu kesaktian kamu, kan gitu, ditantang. Ini semakin susah. Nah, dengan demikian, metode yang terbaik adalah, kalau kita tidak bisa mendakwai tokohnya, kita mencoba untuk kampanye, menjelaskan bahwa tokoh ini nggak layak untuk jadi panutan agama. Ini yang paling tip yang paling bagus. Yang bisa kita lakukan pada orang-orang, terutama kepada orang tua kita, yaitu tadi kita bikin orang tua kita itu paham bahwa ini tokoh sesat, nggak layak untuk dijadikan tokoh, karena dia selama ini menggelincirkan bapak dari jalan yang hak. Nah, kalau dia sudah mulai paham, maka dia sudah mulai ancang-ancang untuk bisa keluar. Dan minimal, dia itu sudah ada keraguan untuk menjadikan rujukan, tokoh, menjadi sebagai orang yang Masya Allah di hati difikurkan, itu sudah mulai lemah. Nah, pelan-pelan sudah itu terputus, ya. Insya Allah, kalau sudah ini putus, pelan-pelan kita ambil subhat. Subhat apa sih yang paling gede, paling berat? Orang tua saya ini, atau saudara saya ini, atau orang yang saya dakwai ini nggak bisa keluar dari kelompok tersebut. Subhat apa? Kalau memang ada kelompok yang menjanjikan surga, pokoknya surga cuma hanya di kelompok kita. Kita jelaskan, Pak, kalau sekarang Imam Syafi'i lah udah. Imam Syafi'i yang nggak pernah masuk kelompok ini gimana ini? Kan gitu kan? Kasihan kan? Kalau dia mengatakan, pokoknya kalau nggak masuk kelompok kita, nggak bakal bisa masuk surga, kan gitu. Loh, sekarang Imam Nawawi, ya, Imam Syafi'i, orang-orang yang, ya udah nggak usah dulu lah. Sekarang orang-orang yang tinggal di Saudi, Mekah, Madinah, yang tidak tahu menahu tentang kelompok bapak ini, gimana nasib surganya? Gitu kan, gitu, kasihan banget. Atau minimal bapak menyampaikan ke seluruh orang Mekah, Madinah, atau syukur-syukur pinjam mic Masjidil Haram untuk mendakwahkan bahwa bapak, siapa aja orang Madinah, Mekah yang tidak masuk kelompok saya tidak akan bakal masuk surga, harus bai'ah. Ya, lucunya mereka nggak pernah melakukan itu. Dibiarkan surga hanya milik saya, ya. Pokoknya nanti masuk surga saya sama keponakan saya. Masya Allah, gitu ya. Ini hal-hal yang harus kita. Nah, setelah kita sudah kalkulasi subhat, terus kita perang terus, ketor itu ibarat sekarang besi. Kalau sudah banyak karatan, kita ketok terus, insya Allah rontok kayak besinya, insya Allah bersih. Tapi itu butuh proses lama itu, ya. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kita akan angkat untuk penelpon yang telah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Bu Nani di Depok, ya, silakan. Saya mau menanyakan ini, Ustaz. Yeah. Apakah suatu dakwah memerlukan manajemen dakwah? Terus yang kedua, apakah kita menetapkan target yang akan kita capai dalam dakwah dibenarkan? Karena saya pernah mendengar seorang Ustaz di Roja menyatakan kalau hidayah itu kan datangnya dari Allah. Jadi dakwah itu tidak perlu ditarget-target berapa yang akan dicapai itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, pertama memang mentargetkan Allah nggak bisa, karena Allah itu nggak bisa ditargetkan. Mentargetkan usaha kita boleh. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh lah. Kita mentargetkan di dalam membuat satu bisnis. Target saya, bisnis dalam 1 tahun ini menjual buku 500.000 umpamanya, eksemplar. Alhamdulillah tercapai, alhamdulillah. Loh kok ternyata karena punting beliung atau masalah-masalah musibah, ya Allah, tahun ini cuma 500 buku. Yaitu tidak bisa kita ngurusin apa yang menjadi ketetapan Allah. Kita ini sekarang mau mengurusi ketetapan kita apa ketetapan Allah? Kalau kita sekarang ngurusin ketetapan Allah, hidayah ya nggak mungkin lah ini innaka la tahdi man ahbabta. Tetapi kalau sekarang kita mencoba untuk mengatur, memanage, terus kemudian tadi itu bagaimana kita itu bisa mencoba untuk mengkalkulasi syubhat, skala prioritas. Kalau nggak ada manajemen, ya, tolong dicamkan manajemen yang sifatnya hizbiyah dengan manajemen yang sifatnya syar'iyah. Artinya, coba lihat, anak kasih contoh aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali Khandaq itu apa namanya? Parit. Emang itu nggak pakai manajemen. Coba bayangkan, Rasulullah punya waktu sekian mau perang. Itu dekat loh mas. Punya sahabat sekian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentargetkan setiap sahabat harus menggali sekian. Coba lihat, sampai pada waktu perang selesai. Coba kalau nggak pakai manajemen, bisa selesai? Nggak mungkin. Nanti ogah-ogahan. Bahkan Rasulullah SAW nyangkul sendiri, menggali tanah sendiri, bahkan batu besar. Sahabat-sahabat itu nggak kuat, Rasulullah SAW hantam sampai keluar api. Ini semua pakai manajemen. Coba kita lihat target Rasulullah SAW ketika di Mekah sama Madinah. Ya, Rasulullah SAW buat target-target di dalam perang, target-target. Dengan demikian, kita berbicara masalah usaha manusia, itu harus kita memang pisahkan dengan ketetapan Allah. Artinya, ketika kita sekarang berusaha, jangan sama sekali terus bagaimana nanti kalau Allah memberikan, loh itu nanti nyerah takdir dong. Udah deh, gini aja. Loh yang kita sekarang membuat satu target di dalam pendidikan, di dalam pendaftaran, ya sekolah lah, kita nggak usah jauh-jauh sekolah aja, ya sekolah. Ketika kita membuka sekolahan kan ada target tahun ini kita akan membuka pendaftaran 50 anak. Oh ternyata ya qadarullah Allah menetapkan dapat 20, ya sudah kita terima. Jadi kita harus bedakan antara usaha kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicampuri oleh usaha manusia apapun, bahkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan yang kedua dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Bapak di mana? Abdul Rahman, Mbak. Silakan Pak, Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ya Ustaz, boleh nggak tuh kalau kita berkata gini Ustaz? Alhamdulillah saya dikasih nama yang bagus, nama gua gitu. Nah dengan diberi nama bagus itu saya jadi takut untuk bikin dosa gitu Ustaz. Oh iya. Yang bagus itu Ustaz. Iya, cukup? Boleh nggak berkata gitu? Cukup ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya memang harus begitu. Dengan demikian, nama yang baik itu dianjurkan kita membuat nama baik agar termotivasi untuk berbuat baik. Memang menjaga nama. Waduh, nama saya kan Abdul Ghani, Abdul Rahman, Abdullah, atau nama saya Soleh. Ternyata suka nyolong sandal di masjid. Nah ini kan, waduh malu deh, anak mendingan gue rubah aja atau sekalian ditetapkan kan gitu. Kalau namanya Soleh ternyata kerjaannya tolah-toleh tadi ya, namanya Toleh aja. Dengan demikian nama itu tujuan dianjurkan mengambil nama baik untuk memotivasi ketaatan, untuk memotivasi berbuat kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullah Abdurrahman
wa asdaquha Al-Harith wa Hammam. Asdaq berarti di sini Al-Harith wa Hammam karena memberikan motivasi himmah. Haris itu orang yang serius, sungguh, telaten, ya, tidak gampang patah semangat. Itu inspirasinya, nama-nama itu dianjurkan, ya. Dengan demikian enggak ada masalah, niat sebut, ya. Wallahu a'lam. Baik, bagi para pendengar yang lain, bagi Anda yang ingin bertanya, kita masih punya kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Abu Haji di Bojonggede. Iya. Silakan Pak. Buku yang dikaji sore ini Pak Ustadz ya? Iya. Itu karangan siapa Pak Ustadz? Profesor Dr. Fadl Ilahi. Saudaranya Ihsan Ilahi Dhahir. Bukunya judulnya apa? Roka'isud Da'wah Ilallahi Ta'ala. Oh gitu ya. Ya, bisa didapatkan di Roja insyaallah, ya. Ya, bisa insyaallah antum datang ke sini tapi dapat fotokopinya. Gitu. Insyaallah, ya. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagi para pendengar yang lain, silakan Anda yang ingin berinteraksi langsung pada Ustaz Zainal di 8236543 seputar permasalahan dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Odah di Kemayoran. Waduh, Kemayoran ya Bu ya? Enggak, ini Ustaz mau nanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di masjid saya tuh memang udah lama ininya zikir ala apa anom di tasik. Oh gitu. Iya. Nah, saya terus terang setelah mendengar, ya memang dari dulu juga dengar itu masalah Ahlussunnah wal Jamaah gitu, tapi saya pikir itu hanya Muhammadiyah gitu. Karena yang itu kan Muhammadiyah yang aktif begitu. Cuman belakangan setelah saya dengar Radio Roja itu, saya pikir-pikir, iya ya, kita udah punya suri teladan, kenapa mencari-cari yang lain? Nah, cuman saya bingungnya begini. Pertama, saya kan masalah ibadah udah dari kecil, karena memang sini nganutnya yang kayak gitu, ada mulut dan sebagainya, ya yang itu. Wes karaten ya Bu ya? Ya karaten. Makanya kalau mau cari yang itu, tuntunan seperti Rasul di mana gitu. Mau ngaji gitu ya Bu ya? Iya, maksudnya ya alhamdulillah saya bisa bahasa tulisan Arab, jadi dikit ya bisa gitu. Cuman alhamdulillah. Carinya kemana gitu? Oh, untuk nambahinnya ya Bu ya? Ya, bensinnya habis terus ini kayaknya. Ya, maksudnya dikit-dikit barangkali ada yang lain, ntar bisa saya pelajari. Insyaallah. Nah, ini yang saya tanyakan, saya di masjid ini bagaimana ya? Pikir yang Abrahanom ya? Iya. Sikap kita gitu ya Bu ya? Sikap kita, karena sama cukup, ini ya, kan, Bu, ya? Karena saya terus terang termasuk jamaah yang aktif apa saja gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Kemayoran ya? Kemayoran, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih Ibu terus semangat, istiqomah, dan kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat. Pertama tentang tambahan bisa Ibu tambahi di ada kajian di Al-Furqan DDI ya. Itu Ustadz Yazid setiap Selasa, ada lagi di Hayam Wuruk ya, Ustadz Abdul Hakim di Kota Krukut ya. Kita juga ada kajian setiap Ahad di Amar Ma'ruf daerah Bekasi Timur. Kajian tafsir sama akidah wasitiyah, dan juga kajian-kajian yang lainnya. CIC besok ya, Ibu bisa hadir tanggal 4 hari Ahad pagi, Jakarta Islamic Center Koja. Ini untuk menambah dan terus mengikuti Roja, insyaallah. Banyak ibu-ibu yang mungkin mirip seperti ibu yang awalnya dulu kayaknya juga sama dengan saya ya. Ya, insyaallah pelan-pelan ya, karatnya ini dihilangin, insyaallah akhirnya kita ternyata Islam itu seperti ini, nggak ada kelompok ini, kelompok itu. Memang yang kita ajarkan adalah Alkitab wa Sunnah ala fahmi sahabah wa tabi'in. Mereka lah yang telah dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Nah, sikap terhadap zikir jama'i, Ibu, kita tidak akan memberikan satu sikap terhadap satu bid'ah saja, karena nggak ada manfaat. Kita tanpa menunjuk nama dan juga tidak konfrontasi kepada satu orang, dua orang, atau satu tokoh yang telah menebarkan kesesatan, tidak. Secara umum,
Ketika kita sudah mengetahui bahwa al-haq itu seperti ini, al-batil seperti ini, maka memang hati ini sudah mulai teruji untuk tegas. Karena cinta karena Allah, benci karena Allah itu diuji. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa man wa'afa lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, dan memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, dan menikahkan putrinya karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Nah, Ibu alhamdulillah mungkin orang yang aktif, ini termasuk saya juga sudah bisa gambarin kayak apa ya, aktif di masyarakat, ya kegiatan apapun mungkin diikutin. Nah sekarang sudah mulai harus pilah dan pilih. Karena pada akhirnya begini Bu, kita tidak boleh keluar keringat yang nggak ada surganya. Dan kita nggak boleh sekarang coba main-main, apalagi Ibu barangkali sudah umur 60-an ya. Ya, ini Masya Allah, umur tinggal ini, kita tidak boleh. Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, umur yang kita buang, waktu yang kita buang, apalagi untuk mendengarkan hal-hal yang tidak sunnah, hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab wa sunnah, yang dimurka oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan, La tazulu qadama abdin, hatta yus'al an arba, tidaklah terpeleset kaki seseorang di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4, di antaranya adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya digunakan untuk apa. Dan untuk meninggalkan, kita memang harus berperang. Cuma kita harus sekarang berbicara gini. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Nah, ibu akan diuji untuk mendapatkan manisnya iman. Ada 3. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Termasuk selain Allah dan Rasulnya ini. Kita tinggalkan karena Allah. Ya, kita ambil dulu karena Allah, kita tinggalkan sekarang karena Allah. Karena Allah dan Rasulnya lebih aku cintai. Kalau enggak enak sama si fulan, ya sekali-kali ibu enggak enak sama Allah lah, gitu ya. Enggak enak sama Rasulullah. Aduh, saya enggak enak nih sama Allah nih, sama Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Man talaba ridallah bisakhatin nas, radiyallahu an, wa ardan nas alaihi. Barang siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya dicela, dimusuhi, dimarahi orang, maka Allah akan ridha sama dia, dan orang lain manusia akan dibikin senang sama dia. Dan insya Allah hati akan dibalikkan oleh Allah sesaat. Kita tidak tahu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dan Rasul menegaskan, inna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara 2 jemari Allah. Dirubah, sekarang benci, besok senang. Siapa? Enggak ada yang bisa tahu itu. Dengan demikian, yang kita cari adalah ridha Allah. Karena ridha Allah tujuannya jelas, ridha manusia tujuannya tidak jelas. Wallahu a'lam. Baik, satu SMS tadi kita angkat sebelum akhir kajian dari Ummu Maya di Narogong. Ya. Ustaz, alhamdulillah Anda sudah lama ta'lim dan Anda selalu menyampaikan ilmu yang didapat kepada anak-anak dan suami serta teman-teman yang bertanya. Namun jika Anda menyampaikan sebuah hadis dan Anda tidak hafal semua matanya, jadi menyampaikan hanya inti-intinya saja. Apakah yang demikian diperbolehkan? Jazakallahu khair. Karena bukan riwayah, ini hanya dakwah, maka dibolehkan. Walaupun riwayat bil makna itu dibolehkan dengan syarat, tapi kita prosesnya di sini bukan proses riwayah. Dan bahwa kita semua ini sekarang adalah proses dakwah, bukan riwayah. Dengan demikian kita sampaikan secara makna. Umpamanya orang tersebut ngeyel bahwa pokoknya ini bid'ah itu dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dariku maka ditolak. Ini berdasarkan hadis Muslim, Bukhari Muslim umpamanya. Boleh, nggak ada masalah. Nah, setelah dia ingin mana itu hadisnya, baru kita ambilkan bukunya, itu ya. Tapi kalau kita bisa menghadirkan lafaz dengan baik, itu lebih utama, lebih pas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan akhir satu Bapak. Ya, insyaallah. Ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah, pelajarilah kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.